Mempelajari sejarah bukan sekedar mengenal tanggal dan peristiwa, melainkan memahami kisah-kisah di baliknya tentang perjuangan, kebijaksanaan, serta kesalahan yang mengubah arah peradaban. Pendalaman sejarah mengajak kita untuk melihat masa lalu dengan lebih kritis, menyelami pengalaman manusia yang penuh dengan makna dan pembelajaran. Setiap peristiwa sejarah menyimpan pelajaran berharga yang membentuk identitas kita saat ini, mengajarkan kita tentang keberanian, kesetiaan, dan pentingnya menghargai keragaman budaya. Dengan menyelami sejarah, kita dapat melihat cerminan masa kini dan merumuskan masa depan yang lebih baik. Cas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum di hatiku. Halo sobat cerdas semua, cerita Nabila. Kali ini aku sedang ada di Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman diresmikan pada tahun 1977 oleh salah satu Menteri Kebudayaan Indonesia. Namakan Museum Aditya Warman karena berasal dari kata Aditya Warman, di mana merupakan salah satu raja dari kerajaan Pagaruyung, yang mana merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Nah teman-teman pasti penasaran kan? Apa sih isi dari Museum Aditya Warman? Mari kita tonton. Teman-teman, di depan Museum Aditya Warman terdapat patung berwarna putih dan juga hitam ini. Patung tersebut melambangkan sebuah kejadian pada tanggal 9 Maret 1950. Apa sih kejadiannya? Kejadiannya tersebut adalah di mana Kota Padang yang sebelumnya merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat telah bergabung ke dalam Republik Indonesia. Nah, di sana juga telah terpajang dari kepanjangan Padang itu sendiri. Museum Aditya Warman terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 10, Kecamatan Padang Barat. Museum ini sering disebut sebagai Taman Mininya Sumatera Barat karena memamerkan koleksi budaya dan sejarah Minangkabau serta daerah lain di Sumatera Barat. Teman-teman semua, inilah Museum Aditya Warman. Di mana di depan Museum Aditya Warman terdapat dua lumbung padi, yaitu di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Apa sih fungsi dari lumbung padi itu? Lumbung padi merupakan salah satu tempat di mana rakyat Sumatera Barat menyimpan hasil padi atau hasil panen padi. Nah teman-teman, ayo kita masuk. Museum Aditya Warman. Di sini ada papan informasi berupa pengertian suatu ilmu atau suatu gambar. Teman-teman yang berasal dari mancanegara berupa Malaysia atau negara lainnya yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nomor satu atau bahasa nasionalnya bisa ke Museum Aditya Warman. Pada Museum Aditya Warman menggunakan salah satu bahasa Inggris untuk sebagai papan informasi. Teman-teman semua, selain peninggalan pada masa lampau, di sini juga ada salah satu contoh tradisi atau adat istiadat yang ada di Minangkabau berupa bentuk dari pesta pernikahan. Di sini juga ada senjata-senjata tradisional yang ada di Indonesia ataupun di Sumatera Barat, berupa keris dan lainnya. Teman-teman, di sini juga ada bentuk dari film di mana ada Husnul Alfani, Azimat, cerita rancak di Labuah,
baru nih, sekitar 2 tahun belakang. Wow, di sini dingin banget teman-teman. Teman-teman di sini. Di sini juga ada dipaparkan bahwasannya sejarah panjang hasil tambang di bumi Pertiwi. Berikut contoh-contoh perhiasan yang ada di Sumatera Barat atau di Minangkabau yang biasa dipakai oleh bunda kandang. Bagus sekali teman-teman. Karena salah satu hasil tambang dari Sumatera Barat berupa emas, maka kebanyakan bunda kandang memakai emas. Biasanya ini juga dipakai di dalam pernikahan, di mana anak daro memakai perhiasan yakni emas. Teman-teman semua, ini kondisi dari luar atau bagian luar dari Museum Aditya Warman, di mana terdapat beberapa prasasti. Mari kita bahas. Sobat cerdas semua, di sini ada Arca Bhairawa. Arca Bhairawa merupakan salah satu contoh dari peninggalan pada zaman kerajaan Pagaruyo. Arca ini ditemukan di situs Padang Laco. Mungkin ini replikanya saja, tapi ini telah melambangkan arca sebenarnya. Di sini juga ada tergambar tengkorak-tengkorak. Tengkorak-tengkorak ini melambangkan bahwasannya raja-raja pada kerajaan Pagaruyo menganggap bahwasannya kematian merupakan salah satu langkah menuju pencerahan. Kami di sini ada salah satu pengunjung dari Museum Aditya Warman dengan kakak siapa? Anggun. Iya. Nah, Pak, selama di Museum Aditya Warman, apa sih kesannya Pak terhadap museum? Boleh mengawali. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini kali pertama saya datang ke sini, kebetulan juga sama teman-teman kelas karena ada kuliah. Jadi untuk pesan-pesannya sendiri di sini, pertama kali masuk di sana tadi ada banyak hiasan kepala, hiasan orang Minangkabau, baju adat. Jadi perasaan kayak wah, jadi kayak impresif banget gitu. Sementara di zaman modern ini kan kita udah jarang ya ada yang kayak gitu. Jadi dengan saya datang ke museum ini saya bisa lihat gitu loh. Oh, jadi di zaman dulu ini kayak mewah banget kan kesannya, walaupun zamannya belum canggih sekarang, dia udah mewah. Sekarang tuh bergelang, ada ikat pinggangnya juga dari emas kan. Terus ada suntiang, mahkota apa segala macem. Itu kayak wah aja gitu perasaannya. Makasih Kak. Gimana sih pesan Kakak untuk museum ke depannya? Untuk museum ini sendiri kita bisa lihat ya, di museum ini nih kayak sepi banget. Untuk mungkin museum ini bisa lebih mempromosikan dirinya kepada kaula muda agar lebih sering dikunjungi, lebih ramai. Juga untuk generasi kita itu agar lebih mengetahui gitu loh budaya-budaya kita. Di sini juga kita bisa lihat senjata-senjata ya di seluruh Indonesia. Jadi untuk teman-teman semuanya silakan kunjungi Museum Aditya Warman ya. Itu juga di depannya ada taman buat kita baca-baca, lari juga. Terima kasih ya Oke teman-teman semua, bagaimana perjalanan aku di Museum Aditya Warman tadi? Bagus tidak? Komen di bawah. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau saya sampaikan di dalam video itu. Bagi teman-teman yang penasaran akan Museum Aditya Warman, bisa banget ke museumnya sendiri yang ada di... Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa teman-teman.